jadi kontraproduktif. Ya, contoh misalnya, tiba-tiba beredar isu Van Gaal, ya, hari Senin, wah gitu. Ya, saya mau bicara nanti dipikir apa, karena saya tahu tidak pernah ngontak Van Gaal, gitu loh. Ternyata press conference-nya mengenai isu sosial. Nah ini saya minta kita samakan di antara kita gitu. Kita jangan terjebak isu-isu yang justru kontraproduktif. Ya, dan pasti kita keterbukaan informasi sangat terbuka. Tetapi kalau kita nanti beropini yang hoax, ini kan akhirnya nggak sehat. Ya, jadi jelas saya sudah bertemu Pak Sumarji, saya bicara sama Technical Director, by phone, Pak Sekjen kita ketemu, bahwa untuk kepelatihan, ya kita nanti BTN, TD akan searching calon-calonnya siapa. Lalu nanti dilaporkan ke ketua umum, ya ketua umum akan adakan rapat exco. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ya ini polemik yang terjadi gitu, mohon maaf 2 hari, saya rasa konteksnya kemarin bukan itu kan, kemarin kan saya bicara yang lain gitu. Nah jangan sampai ini terjebak, jadi prosesnya kita lakukan. Ya, kekurangan dari Patrick apa, kekurangan dari STY apa, kelebihan dari STY apa, kelebihan dari Patrick apa, ini yang kita harus saling pelajari agar kedepannya lebih baik lagi. Gitu. Dan insya Allah saya selama STY atau Patrick jadi ya head coach tim nasional, saya kasih support terbaiknya, betul Jan? Federasi kasih support terbaik. Tetapi tentu ya bola seperti itu, up and down, ada hasil yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, tapi nggak ada favorable. Kadang terpenting itu kan tadi, sepak bola ini kita bangun untuk nasional dari generasi ke generasi, ingat loh. Ya, blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034 karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Tapi ada opportunity, ya kita coba gitu. Dan saya rasa secara gentleman saya udah mohon maaf, ya baik ke masyarakat, baik ke pemerintah. Secara gentleman loh, langsung. Itu. Dan kita setelah kekalahan itu kita langsung rapat, correct Alex? At the same night, after the lose, I have meeting with you. Dan I discuss with some of the exco gitu. Cuman kembali itu yang kita lakukan. Nah lalu nanti bicara FIFA Match Day. Ya kembali, kalau kita belum dapat pelatihnya, ya mungkin kita juga nggak bisa tergesa-gesa untuk melakukan FIFA Match Day. Walaupun kita sudah ada planning, ranking 100, ya bagaimana nanti AFC 2027, ingat loh ada kompleksitas loh, AFC 2027 bulan Januari bukan FIFA Match Day loh. Ini ada kompleksitas. Dan roadmap ke Piala Dunia. Ini kan kita lihat. Jadi pelatih ini nanti ada tolak ukurnya juga gitu. Maunya strata kepelatihan komplit. Nah ini yang kita harus bangun sama-sama. Nah FIFA Match Day ya kita hari ini prioritaskan untuk persiapan SEA Games. Ya tim U23 kita yang dibawa Coach Indra Safri. Ya karena Desember kan sudah SEA Games. Ya dan kita sudah rapat secara internal dan saya dengar sudah dipanggil tim evaluasi, verifikasi, itu ya kita coba targetkan maksimal.
Kenapa? Kembali, ini kan bukan zona yang netral, di mana tim sepak bola negara tuan rumah bukan tim yang tidak diunggulkan seperti di Kambodia. Nah, memang secara kocokan pool, menarik, ya. Tapi ya target tentu ada maksimal. Nah, kita jalankan dulu aja. Nanti juara grup dulu bisa tidak, semifinal bisa tidak. Yang pasti sama seperti ya Coach Sintayong, Patrick, Coach Indra, kita akan support habis-habisan dengan melakukan ya FIFA Matchday bulan Oktober dan November. Oktober udah kemarin, November kita kasih lagi. Dan bukan tidak mungkin kita coba manggil pemain-pemain terbaik yang kita punya. Ya kalau memang mereka bisa bergabung di tadi ya jeda di bulan Desember yang mungkin beberapa liga tidak berhenti. Ya, kita undang Adrian Wibowo, kita undang Marcelino, kita undang Mauro, Ivar ya dan lain-lain pasti. Karena kita mau target maksimal. Nah, seperti apa ya nanti kita lihat perjalanannya gitu. Lalu kembali sama juga ya kita juga untuk timnas U17 ini sama ya, Coach Nova adalah coach salah satu terbaik yang Indonesia punya saat ini ya. Kalau ditanya sudahkah Coach Nova berhasil? Berhasil, karena ingat juga blueprint target Piala Dunia U17 itu sebenarnya 2031 U17 World Cup. Ya kan Pak Sekjen? Ternyata kita bisa masuk waktu kemarin tuan rumah 2023, sekarang masuk kualifikasi langsung. Tetapi ya kan berubah juga FIFA-nya, yang tadinya berapa tahun sekali sekarang setiap tahun. Artinya Coach Nova sudah berhasil, PSSI juga menyiapkan lagi yang U17 tahun depan lagi yang kita sedang lakukan di Elite Pro Academy dengan pelatih kita maunya lokal, siapapun nantinya. Nah, Coach Nova kemana? Ya dia naik kelas ya ke U20. Tapi ini kan masih diskusi. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Nah, saya juga berharap ya teman-teman media harus menjadi bagian membangun sepak bola kita dan kebenaran. Ya, karena saya minta tolong banget masalah bullying ya yang berlebihan kepada pemain. Kita harus sayang loh aset kita, nggak gampang. Kita punya pemain seperti Rido, Marcelino, ini kan generasi emas yang kemarin. Nah, kita punya sepertinya ada beberapa pemain di U23, U20 nih kayaknya di 17 bisa generasi emas lagi. Nah kembali kita kritik nggak ada masalah, tetapi kalau sampai kita menerima racism, ya diskriminasi, itu bukan kita lah, bangsa kita bukan itu. Dan saya menolak tegas kalau yang namanya diskriminasi. Ya, sejak awal saya ketua PSSI saya juga nggak mau ada diskriminasi di lapangan sepak bola dengan saudara-saudara kita dari Indonesia Timur. Itu saudara kita, nggak bisa di-labeling seperti itu. Nah sama, saya meminta semua untuk hal yang ekstrim, saya minta rekan-rekan media bantu jaga. Kasihan pemain kita. Ya kita harus jaga karena mereka juga jangan gagal ya pada konteks pengembangan diri mereka. Jadi Coach Nova sama saya, sama Sekjen, sama Technical Director, saya bilang juga
Untuk pemain-pemain yang U17 ya stop sosmed dulu, kasihan. Belum tentu mereka sekuat kita. Gitu. Kalau Pak Sekjen saya udah katam lah dibully. Tetapi kalau anak-anak kita yang U17, kasihan lah. Ya ini yang kita mesti jaga. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Kalau ada tanya jawab, silakan ya. Ya. Pak Sekjen mungkin sampaikan, silakan. Ya, izin Pak Ketua Umum, hanya ingin menyambung apa yang oleh Pak Ketua Umum. 6 hari lalu saya beserta Wakil Ketua Umum PSSI baru pulang di Riyadh, AFC Conference. Beberapa negara termasuk dari AFC menanyakan ke kita, lu kok kalian di negara kalian ribut banget tentang bahwa Korea, Jepang akan keluar dari AFC. Kita juga kaget, berita dari mana? Dan ini kan tidak baik bagi kita, bagi federasi kita, bagi PSSI tentang berita itu, dan itu udah sangat viral banget di AFC tentang berita-berita dan media-media Indonesia menyampaikan tentang akan mundurnya Jepang, Korea dari konfederasi ini, dan bahkan disebutlah di dalam berita yang di kita Jepang, Korea dan beberapa negara akan membentuk konfederasi sendiri. Nah, ini tolong juga kawan-kawan bisa bijaklah untuk menyampaikan hal itu, karena ini tidak baik bagi kita, termasuk bahkan akan tidak lebih baik bagi PSSI. Kita juga malu-malu juga ketika disampaikan demikian, karena AFC itu medianya sangat aktif. Mereka tahu apa yang terjadi di Indonesia. Nah, sangat disayangkan, bahkan dari Irak pun tidak ada mereka akan keluar dari AFC. Itu kan hanya statement dari media, bukan dari Federasi Irak. Apalagi di sana disampaikan juga Federasi Sepak Bola Korea, Jepang akan keluar. Mohon, ini sangat tidak baik bagi kita, sangat tidak baik bagi federasi, dan ini memang memalukan. Saya berharap kawan-kawan media untuk bijaklah untuk hal itu, karena ini atas nama baik federasi kita dan nama baik bangsa kita. Terima kasih Pak Ketum. Jadi kembali ya, kata-kata itu kadang-kadang bisa dipersepsikan berbeda. Jadi yang kita sepakatin kan mutual ya, itu agreement memutuskan kontrak. Karena dari pihak mereka menyadari salah satu targetnya adalah bagaimana lolos ke Piala Dunia. Tidak mudah. Kami juga menyadari itu menjadi bagian kita menjadi target yang kita bisa dorong sama-sama gitu. Jadi kesepakatan bersama. Nah, kalau mengenai individu misalnya, apakah mereka memutuskan pulang atau coach sebelumnya memutuskan tinggal di sini, ya itu bagian tentu di luar konteks kami dari federasi ataupun saya sendiri, ya. Tapi jelas hubungan kerjasamanya selesai dan kita review bersama-sama dan positif hubungannya, gitu. Nah ini yang saya juga kita jaga untuk menjaga yang sedang kita bangun ke depan, gitu. Kenapa?
tadi saya udah jelaskan bahwa kita ada target-target ya untuk AFC 2027. Bisa nggak masuk 16 besar? Karena kalau ranking kita itu kan di Asia mungkin sekarang masih 20 besar. Ya, bisa nggak masuk 16 besar? Lalu bisa nggak dengan sukses itu kita berani membuka target lolos lagi Piala Dunia? Nah ini kan kembali ya kata karakter daripada pelatihnya ini yang kita lagi searching gitu. Ya tentu tidak ada pelatih yang sempurna. Ada pelatih yang kuat di manajemen pemain. Tetapi secara taktikal mungkin belum. Nah, tapi dia disupporting oleh timnya. Itu di klub-klub banyak kok seperti itu. Ada juga pelatih yang sangat kuat di taktikal, tapi mengenai X faktor pemain dia minta timnya urusin. Ya, ada seperti itu. Nah itulah kenapa tadi saya bilang proses belajar yang kita lakukan selama ini itu yang nanti kita coba lihat pelatih apa yang bisa lebih baik melakukan hubungan ke depan, tidak hanya target tapi juga hubungan antara pelatih dan pemain dan juga pelatih dan federasi penting. Nggak bisa pelatih juga distant dari program yang sedang dibangun oleh technical director ataupun BTN. Gitu. Ini karena kita akan bangun juga kan tetap yang seperti tadi teman-teman media dan saya sudah sampaikan ada juga nanti U23, U20. Ini kan strata ini tetap kita bangun. Nah, hubungan antara pelatih kompleks. Nah, ini yang kita harus jaga juga, benang merah supaya kita benar-benar punya sistem persepak bolaan yang sama seperti negara-negara yang kita lihat di Asia maju. Kalau enggak, polanya enggak bisa. Pelatih U17 pakai pola beda. Cara melatihnya beda, U20 beda, U23. Nah, sinkronisasi pemainnya gimana? Itu yang kita harapkan, kita membangun sistem gitu. Ya U17 sudah qualified Piala Dunia. Jadi kita harus apresiasi yang sudah dilakukan PSSI, pelatih dan pemain. Kalau sampai tadi ternyata hasilnya bagus sama Zambia, Honduras, apa sama Brazil, itu kan prestasi yang lebih. Nah, itu yang kita sudah tadi kalau kepelatihan kita akan memprioritaskan Coach Nova untuk U20 itu. Tapi challenge-nya dari federasi bukan itu sebenarnya. Ya, bagaimana mempersiapkan U17 kita bisa lolos Piala Dunia enggak secara konsisten. Itu yang paling berat. Makanya Elite Pro Academy-nya sudah U17-nya udah mulai lagi di Elite Pro Academy gitu. Jadi target sudah tercapai, tapi kalau ternyata bisa lebih bagus ya alhamdulillah gitu, ya. Ini Pak, mau menanyakan tadi kan Bapak menjelaskan bahwa akan ada sejumlah proses untuk pemilihan pelatih baru. Ini bisa, maaf nama saya Emir, ADN Nusantara TV. Ini untuk tenggat waktu dari proses pemilihan pelatih baru ini bisa disampaikan nggak Pak? Kapan tenggat waktu yang memang akan diberikan oleh PSSI? Terus yang kedua, tadi kan disebutkan bahwa akan ada FIFA Message. Apakah akan ada kemungkinan untuk pelatih intern yang ditunjuk oleh PSSI? Dan yang ketiga ini kan isu hangatnya CLBK STI ini bergulir di masyarakat. Sejumlah masyarakat menyebutkan masih belum selesai dengan STI begitu. Itu apakah dari PSSI ada akan kemungkinan begitu untuk CLBK dengan STI? Terima kasih Pak. Tadi saya udah jawab, ya, bahkan ketemu pempret ya, bahwa yang namanya Coach Sintayong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu.
Tapi apa yang telah diberikan Coach Sintayong kita apresiasi. Apa yang kekurangannya kita pelajari. Sama juga dengan Coach Patrick. Kita apresiasi, kekurangannya kita pelajari. Makanya kita mencari yang namanya pelatih bisa nggak lebih baik daripada sebelumnya. Dengan track recordnya, dengan targetnya. Dan targetnya sendiri ada jangka pendek dan jangka panjang. Seperti itu yang kita lakukan. Jadi ya kembali ya kita nggak bisa menutup mata apakah Coach Sintayong tidak sukses, apakah Coach Indra tidak sukses. Ya, Coach Indra membawa juara SEA Games 32 tahun. Ya kan? Nah, sama dengan coach-coach yang lainnya kita harus apresiasi termasuk Coach Nova. Gitu. Terus yang lainnya yang dua tadi apa? Tadi saya udah sampaikan, saya rasa kita nggak terburu-buru menunjuk kepelatihan. Tadi saya udah sampaikan bahwa kita prioritaskan buat FIFA Matchday ini, ya kita ada ranking 100 target. Nanti kita bedah, oh Maret tahun depan kita mesti apa, Juni mesti apa, September mesti apa, Oktober, November kalau tidak salah tahun depan itu FIFA Matchday-nya nempel. Jadi lebih lama, mungkin bisa 15-20 hari kalau tidak salah. Nah kita mesti bikin planning. Untuk tadi bagaimana kita menuju 100, bisa nggak dengan pertandingan-pertandingan besar itu gitu kan. Nah sekarang November ini kita belum ada bayangan karena pelatihnya sendiri kita belum masuk ke dalam kategori searching 5 pelatih, 6 pelatih. Ya, yang saya udah sampaikan mungkin teman-teman juga udah dengar di beberapa pertemuan dengan Pempret tadi malam, saya sampaikan bahwa hari ini saya sedang menjalani ya pendekatan ulang kepada stakeholder internasional seperti yang tadi disampaikan Pak Sekjen. Benar nggak sih? Ya, kok ada kegiatan mau bikin konfederasi baru? Nah itu, saya juga mesti mulai membuka jaring lagi kepada rekan-rekan internasional. Yes, kita gagal, ya kita berpisah, tetapi percayalah bahwa kita bukan bangsa yang kejam, bangsa yang diskriminatif sampai di sosial media pribadi ada kata-kata diskriminasi, bahkan ancaman-ancaman yang menyeramkan buat sebagian, dan itu yang berat buat kami. Termasuk kepada para pemain yang tentu kita sedang ajak bicara supaya mereka percaya lagi sama Indonesia, kita punya blueprint yang sama. Yang terberat itu ketika mereka melakukan kesalahan mereka seakan-akan harus dihabisi dalam karir sepak bolanya itu. Marcelino seperti itu. Nah disitulah kami dari federasi sampaikan kepada semua individu calon pelatih atau pemain yang ada, federasi akan memproteksi mereka. Ya, dalam kasus-kasus tadi diskriminasi ya maupun sebagai ancaman ke fisik. Federasi harus tanggung jawab dan kita harus fight karena itu. Karena ini nama baik besar kita di citra internasional. Sangat prihatin gitu teman-teman media. Dan saya yakin teman-teman media di sini bukan bagian dari itu. Karena saya yakin kalian punya check and balance. Bukan media yang masuk kategori hanya menyebarkan hoax. Yang tadi saya udah bilang. Tiba-tiba Van Gaal lah seakan-akan. Tiba-tiba Frank de Boer lah seakan-akan. Nggak ada gitu. Dan percayalah kepada kami, inilah hubungan yang harus baik gitu. Jadi at interim kita belum kepikir. Ini kita masih, ya percuma kita searching 10 pelatih kalau dikontak, mereka udah bilang, waduh kita nggak kuat lah. Gitu loh. Itu kan yang menjadi momok yang menakutkan buat kita semua.
dan tidak mudah meyakinkan dunia internasional. Sama Sekjen tadi ditanya di AFC, ya kan nggak enak Pak Sekjen ya. Seakan-akan nih nanti ada tuduhan. Ya, kita juga pernah kemarin mohon maaf dituduh kan nggak benar. Ada pertemuan presiden kita dengan presiden, ya kan, ada jangan kan enggak. Kita udah sibuk kok sama Indonesianya. Kita nggak mau. Kita menginginkan sepak bola Asia Tenggara, Asia maju. Tetapi kita punya blueprint sendiri sebagai PSSI. Kita nggak mau ngeganggu PSSI lain gitu. Nah tapi itu kan menjadi stigma-stigma. Nah ini juga bahaya. Kalau kita di dunia internasional menjadi menyendiri gitu loh. Nah ini mohon maaf, mohon dibantu gitu dengan segala kerendahan hati itu. Selamat sore semuanya. Saya Heri Kurniawan dari bola.com. Pak, mungkin kemarin juga sudah ada rilis gitu dari PSSI mengenai kesepakatan bersama soal pemberhentian tim pelatihan dari Belanda ini, Pak. Mungkin saya mau konfirmasi aja, berarti sekarang siapa yang benar-benar nggak lagi bukan jawab PSSI dan siapa yang masih stay, Pak? Ya. Mungkin itu kemudian boleh saya nanya ke Alex, Pak ya. Hey Alex, my question is what is the, tadi mungkin Pak Erick sudah jawab, tapi saya mau dengar dari Alex, Pak. What is the criteria of the next? Mentioned to him, we still putting some criteria. Yeah. And is there any chance for another Dutch or European to become a coach of Indonesian national team? Thank you. Yes, Salam alaikum. About the profiling, it's independent from the nationality. So our starting point is always that we find the right profile what fits with Indonesia. And that is our starting point. So this last period and also the upcoming period, we will go more in depth about what we specifically want, aligned with our vision 2030, because we are here for Indonesia. We want to qualify for the next World Cup in 2030, so we are aligned with that, with our profiling. And then what we are looking for is, of course, strategic leadership, which is important, but also at the short term, we have the AFC Cup. So it need to be also a coach who has a proven track record to perform well on the short term, but also a head coach who can connect with the community, who can connect with the fans, with the identity what we are standing for. So there are some basic pillars where we are working on, but we are still in depth about the KPIs exactly. Oh, hoax atau benar? Kan kalau hoax ditulis katanya Alex terminate. Ini ada Alexnya. So some of the news writing you being terminate. Nah itu kalau boleh gitu kita jaga gitu. Kasihan, maksudnya nggak ada orang ada di sini gitu. Jordi Cruyff still with us. Ya, makanya kita akan buka diskusi dengan Jordi Cruyff juga apa advisingnya. Simon masih di sini. Itu, cuman memang strata kepelatihan yang U20, U23 ya karena itu bagian dari planning tadinya ya mereka bersepakat gitu. Nah sekarang ya challenge-nya kita kan dengan kepelatihan yang baru atau pelatih yang baru mau nggak alignment dengan U23, U20 dan U17. Kan itu challenge-nya selalu. Karena setiap pelatih sendiri punya ya ego juga masing-masing. Nah itu yang kita coba benahi ke depan gitu. Ya. Cukup? Yes. Selamat siang Pak Erick, saya Firzi dari Kompas.com.
direction teknisnya timnas itu ke arah mana ya Pak? Karena di era pelatih sebelumnya kita main 3 back di fast counter, waktu itu kita mencoba mengubah permainan jadi 4-2-3-1 lebih agresif. Mungkin apa yang terlihat di Jeddah, apakah itu refleksi sebenarnya dari kondisi timnas? Karena kita tahu beberapa kondisi pemain juga tidak fit, Bowler baru cedera, Tom dan Eliano lagi adaptasi di liga kita. Nah, ke depannya kalau blueprintnya kita seperti apa nih Pak? Kita udah ada belum blueprintnya? Karena kalau blueprint cara identitas permainan kita udah ada, kan lebih gampang mencari nakoda atau supir yang bisa mengantar kita melewati jalur itu Pak. Sekian aja Pak. Okay. About tactical details, that has to be aligned, of course, with the head coach itself on detailed level. Most important for us is that we find the right profile aligned with our vision, aligned with our identity, what we are standing for, and the connection points. So a couple of things is like, for example, the connection with the Indonesian identity itself, the fan base. You know, we would like to see passion, we like to see character, we like to see intensity. That are a couple of indicators what we'd like to see back also, but at the same time, formations is secondary. Most important is to recognize the qualities of the players, get the maximum outside the quality of the players, recognize where are the development areas and where is our benchmark setting. That is for us the most important, plus some principles what is quite common in universally. Kembali Alex ini di Jordan 6 tahun ya. You're 6 years in Jordan, right? Akhirnya bisa Jordan lolos Piala Dunia. Jadi pembangunan cukup lama. Kita baru punya technical director yang benar-benar ya profesional aja baru Alex. Bahkan saya kasih power Alex di komite. Statuta kita pertama kali loh dibongkar bagaimana komite wasit ya benar-benar diisi orang profesional. Di mana komite teknik diisi oleh Alex, wasit oleh Ogawa. Ini semua tadi yang sedang kita bangun blueprint yang kita waktu itu sepakat antara FIFA, pemerintah dan federasi. Nah itu konteksnya ya kembali, yes kita punya target, ya, yes pelatih dinilai berdasarkan performa, tapi kan di belakang itu kita juga harus support yang siap. Pelatih mana yang bisa Indonesia misalnya di AFC 2027 kita targetin juara? Nggak mudah. Round 16 pun, nah dengan catatan kalau ya pemain pembinaan kita ya liga berhenti, kan liganya harus berhenti juga. Kan liga kan Januari ada, di seluruh dunia liga main loh, nggak ada yang berhenti loh. Artinya apa? Kalau kita mau ngirim tim terbaik, Liga Indonesianya mesti berhenti di 2027 Januari. Pemain-pemain kita yang di luar negeri bisa nggak ikut main memperkuat tim nasional kita di AFC 2027. Nah kompleksitas ini yang saya harapkan kita mesti nginjak bumi. Ya, ini yang kita coba dorong ketika ada profil pelatih dan seluruh ekosistemnya mendukung pemain itu bisa bermain pada bulan Januari 2027 itu. Nah hal-hal ini yang saya rasa tadi kita berharap ada sinergi total daripada BTN, daripada technical director, tim kepelatihan, liga, dan kami di PSSI terus membangun pembinaan. Ya alhamdulillah U17 kita ya itu hasil pembinaan. Ya mungkin dari 21 pemain 17 hasil binaan kita. Ya, ada 4 dari luar negeri. 2 dari Belanda, 1 dari Finland, 1 dari Australia. Tapi mayoritas dari kita gitu.
Nah ini yang saya rasa kita harus bangga juga, ya kita harus juga mendorong terus pembinaan. Makanya PSSI mendorong tidak hanya Liga 1, 2, tapi Liga 3 dan 4 yang sekarang kita lihat sudah ada beberapa provinsi mulai menggulirkan. Dan kita Piala Suratin Pertiwi 2 tahun terakhir sudah cukup berjalan dengan baik. Nah tetapi bagaimana juga nanti ya kita akan mengumumkan juga, Pak Sekjen tolong ingatkan, yang namanya pemain-pemain SSB itu harus diproteksi. Jadi tidak bisa klub-klub main ambil-ambil aja, akhirnya SSB-nya juga kehilangan banyak pemain muda yang akhirnya tidak ada insentif buat SSB itu memberikan development kepada pemain-pemain yang sangat-sangat muda gitu. Nah seperti ini kita akan coba koreksi gitu. Cukup? Bu, masih ada 2. Terakhir? Kalau ditanya kita sudah mengontak calon pelatih ya belum. Sekarang kita lagi menjaga persepsi di industri sepak bola dunia bahwa kita bukan bangsa yang tercerminkan hari ini dengan beberapa diskriminasi dan ancaman-ancaman ke pribadi. Itu yang kita lagi coba sosialisasi termasuk kepada para pemain. Itu yang kita harus jaga karena kita nggak mungkin ngontak dan kita belum ada searching siapapun, tetapi ya kita mau move on ke pelatih-pelatih baru. Tapi belum, kita belum kontak karena 1 minggu kemarin ya saya, Sekjen, beberapa exco sedang juga coba merajut ya semualah yang ada di Indonesia ataupun luar negeri. Supaya sama kayak Coach Nova juga, saya beri tekanan Coach, yang tadi Anda sudah qualified, kita akan beri kesempatan Anda ke depan, ya, ayo main. Gitu. Tapi jangan jadi beban. Itu. Karena udah qualified, justru yang kita stres tadi, saya ulang, untuk yang berikutnya tahun depan qualified nggak? Itu. Ya, itu yang kita lakukan hari ini, benar-benar kita dalam posisi prihatin lah. Ya, dan tidak mudah untuk meyakinkan banyak pihak. Itu. Terakhir? Ya, selamat sore Pak Erik, saya Farel dari Sinta. Ini kan pemecatan juga terjadi terhadap Coach Gerard di Timnas U23. Apakah nantinya Coach Indra Safri akan sepenuhnya mendukangi Timnas U23 atau di ajang SEA Games saja Pak? Terima kasih. Kita punya kesepakatan berpisah ya untuk semua coach yang kemarin kita sama-sama bersepakat itu. Jadi kata-katanya saya perbaikin. Coach Indra dari diskusi yang dilakukan PSSI itu jelas dikasih assignment untuk SEA Games dan kita akan mendukung Coach Indra sefull semaksimal mungkin apa yang PSSI, federasi ataupun saya bisa berikan kepada Coach Indra. Apakah jadwal tadi ya Oktober November ini bertanding, apakah juga nanti Liga Support 2 hari 3 hari sebelum itu bisa didukung,
ya termasuk beberapa pemain yang berkarir di luar negeri itu bisa memperkuat tim SEA Games walaupun musim kompetisinya mereka ada. Mereka masih main loh di klub-klub. Itu yang tidak mudah ya, dan kejadian-kejadian ini mungkin kalau teman-teman media pernah lihat bagaimana kita membuat tim khusus untuk melobi abis-abisan Cerezo Osaka ya untuk melepas Justin, sampai dijemput, sampai abis game naik kereta kalau nggak salah ya, terus naik pesawat ya, tiba-tiba sampai di sebuah pertandingan yang waktu itu dia langsung ganti baju, padahal kita sangat melarang tapi dia mau gitu. Sama juga kejadian Nathan yang waktu itu dipinjamkan dari Watford kalau nggak salah ke Hervengen, sama kita bikin tim khusus, ketemu technical director dari mereka untuk berani melepas. Ya, tim saya dibentak-bentak 2 jam, ya karena bukan FIFA match nih. Itu, tapi ya dengan segala cara kita lakukan untuk kesuksesan tim nasional kita. Hari ini ya buat SEA Games kita coba, tapi yang tidak kalah pentingnya nanti waktu Januari